Salam anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kembali bertemu bersama dengan saya Ibu Aci dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen khusus untuk semester 2 kali ini. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu akan berdoa. Mari Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami akan memulai kegiatan pembelajaran bersama dengan anak-anak kami kelas 9 khusus untuk semester 2 kali ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati sepanjang kegiatan pertemuan kami kali ini, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang pembelajaran boleh memberkati kami semua, terutama anak-anak kami yang belajar. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik anak-anakku yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada semester ini. Ibu mohon, Ibu harapkan kepada kalian semua, kita akan memulai kegiatan pembelajaran ini dengan baik, dengan tetap semangat, walaupun pada saat ini kita masih mengikuti kegiatan melalui pembelajaran daring. Kita harus tetap semangat dan kita harus optimis bahwa semester 2 ini lebih baik dari semester pertama. Baik, kita akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan materi membangun perdamaian, merajut toleransi. Dasarnya di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 48. Kita akan mulai. Kompetensi dasar menguraikan sikap toleransi untuk perdamaian antar umat beragama sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Indikator yang pertama, mendeskripsikan pengertian dan fungsi agama. Yang kedua, menjelaskan makna toleransi untuk perdamaian antar umat beragama. Dan yang ketiga, menyebutkan perwujudan perdamaian yang sesuai dengan konsep iman Kristen. Kita masuk ke dalam materi bagian A. Agama adalah anugerah Tuhan. Agama pada dasarnya adalah respon manusia terhadap anugerah Tuhan. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti bercampur atau kacau. Jadi, agama artinya tidak kacau atau teratur. Maksudnya, agama adalah peraturan yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan yang dihadapi dalam hidupnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Allah, maka manusia harus melaksanakan ajaran agama yang menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Terdapat dua bentuk konflik yang bersumber pada agama, yaitu yang pertama, A. Perbedaan doktrin dan sikap mental yang memandang bahwa hanya agama yang dianutnya lah yang memiliki kebenaran, atau claim of truth, sedangkan yang lain sesat, atau setidaknya kurang sempurna. Klaim kebenaran inilah yang menjadi sumber munculnya konflik yang berlatar belakang agama. B. Masalah mayoritas dan minoritas kelompok agama. Dalam suatu masyarakat yang majemuk atau plural, masalah mayoritas dan minoritas seringkali menjadi faktor penyebab munculnya konflik sosial. Mayoritas sering menindas atau menekan minoritas dalam hal menjalankan ibadah masing-masing. Bagi umat Kristen, perdamaian adalah panggilan iman. Perdamaian yang dikehendaki adalah A. Perdamaian yang otentik dan dinamis. Artinya, perdamaian yang kita usahakan dan kembangkan bukanlah sekedar asal damai,
melainkan damai yang benar-benar keluar dari hati yang tulus dan murni. B. Ada kaitan antara perdamaian dan kebebasan. Artinya, perdamaian harus terpancar dalam kebebasan. Bukan perdamaian yang dipaksakan dan justru melumpuhkan dan mematikan kebebasan. Kita masuk ke dalam bagian B. Perdamaian dalam perspektif Alkitab dan teologis. Dalam teks-teks Alkitab, pembahasan tentang perdamaian ditunjukkan oleh dua kata yang sering muncul dalam kaitannya dengan pemahaman mengenai damai, yaitu shalom dalam Perjanjian Lama, eiren dan soteria atau keselamatan dalam Perjanjian Baru. Ayat-ayat Alkitab menjelaskan bahwa kata damai dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan antar manusia. Tuhan Yesus menggunakan kata damai, eiren, sebagai salam perjumpaan dan salam perpisahan. Secara khusus Tuhan Yesus mengajarkan bahwa nilai tertinggi dari damai berkaitan erat dengan ajaran sentral Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, atau yang banyak dibahas dalam Injil sinoptik, yaitu dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Di dalam Alkitab, kata damai juga memiliki konsep keutuhan, kesentosaan, dan kesejahteraan, baik berkaitan dengan aspek personal maupun sosial. Pertama, damai dalam perspektif pribadi mencakup aspek fisik maupun batin manusia. Damai secara fisik diartikan apabila orang tidak berkekurangan, cukup makan, ada tempat tinggal, dan tidak mengalami kesulitan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh. Kedua, damai berkaitan dengan lingkup sosial yang berarti adanya keutuhan sosial, kesejahteraan sosial ketika masyarakat hidup dalam suasana yang aman dan damai. Dengan demikian, damai berkaitan dengan relasi antar manusia. Kita masuk ke bagian C, perdamaian antar umat beragama. Kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kemajemukan agama. Karena itu, pengajaran agama seharusnya disampaikan dengan wawasan perdamaian. Pluralisme harus dipahami sebagai semangat dalam menghargai keyakinan agama sendiri dan sejalan dengan itu menghormati keyakinan agama lain. Penganut agama lain tidak dilihat sebagai musuh, lawan, atau saingan. Sebaliknya, mereka adalah teman sekerja, saudara sesama yang memiliki tujuan yang sama, yakni kesejahteraan manusia dan alam ciptaan Allah. Bagian D, dialog untuk perdamaian. Sebagai warga gereja, kita banyak terlibat dialog dengan orang lain yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena dalam hidup sehari-hari kita bertemu dan bergaul dengan mereka. Dialog pun bermanfaat untuk mewujudkan perdamaian. Bahkan dialog adalah salah satu sarana yang paling baik untuk membangun perdamaian. Dalam melakukan dialog, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita memerlukan pendalaman tentang isi kepercayaan atau agama kita sendiri. Maksudnya, menghargai dengan baik pokok-pokok iman Kristen kita, tradisi gereja kita, dan lain-lain yang berkaitan dengan kekristenan atau agama kita sendiri. Yang kedua, kita juga harus memahami tentang agama orang lain dan kehidupan mereka di dalam menjalankan keyakinannya. Ketiga, kita harus bersikap saling menghormati tanpa memandang latar belakang dan tak peduli dengan jumlah umat kita atau jumlah umat agama lain. Bila jumlah kita lebih besar, kita tidak boleh menyombongkan diri. Dan bila jumlah kita lebih kecil, kita tidak perlu merasa rendah diri karenanya. Yang keempat, dialog tidak berarti merelatifkan kebenaran Injil atau membawa kita kepada sinkritis atau mencari penyesuaian atau keseimbangan antara dua aliran atau agama.
poin DE, merawat perdamaian merajut toleransi. Pada hakikatnya perdamaian antar agama perlu dikembangkan dan dirawat. Perdamaian juga dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menjadi damai karena sebelumnya ada ketidakdamaian, konflik atau perselisihan. Namun selanjutnya timbul kesadaran serta kemauan untuk hidup bertoleransi karena dalam realitas kita harus hidup secara berdampingan dengan agama lain. Perdamaian dan toleransi antar umat beragama bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Penerapan sikap perdamaian berdampak pada toleransi atau sebaliknya toleransi menghasilkan perdamaian. Keduanya menyangkut hubungan antar sesama manusia. Untuk merealisasikan perdamaian tersebut, ada 4 hal yang harus diperhatikan terutama para remaja dan pemuda, yaitu 1. Tanggung jawab yang besar. Setiap umat beragama harus memiliki tanggung jawab moral dalam dirinya untuk menjadikan perdamaian sebagai urusan dan perjuangan pribadi. Setiap orang beriman, termasuk remaja dan pemuda, harus menjadi pribadi yang cinta damai. 2. Perdamaian harus dirawat dan dikembangkan terus-menerus. Yang ketiga, tugas mewujudkan perdamaian antar umat beragama adalah tugas bersama semua agama. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus merubuhkan tembok prasangka seperti yang sudah diteladankan Tuhan Yesus. Ya, demikian tadi ada 4 hal yang harus diperhatikan tak kala remaja, pemuda dituntut untuk merealisasikan perdamaian tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian F, yaitu rangkuman. Kita akan merangkum materi kita hari ini sesuai dengan penjelasan membangun perdamaian merajut toleransi. Agama-agama mengajarkan agar manusia mewujudkan cinta kasih dari Tuhan kepada sesama. Cinta kasih itulah yang mestinya direfleksikan dalam hubungan damai dengan sesama, bahkan dengan semua ciptaan Tuhan. Perdamaian antar umat beragama penting diwujudkan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Bagi umat Kristen, perdamaian merupakan panggilan iman yang harus diusahakan dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, sesama yang berbeda agama bukanlah saingan atau ancaman, apalagi musuh, melainkan sebagai saudara-saudara sesama ciptaan Tuhan yang oleh Tuhan sendiri ditempatkan untuk hidup bersama dalam toleransi dan bekerja sama untuk perdamaian. Demikian tadi penjelasan yang boleh kita pahami bersama mengenai bagaimana kita membangun perdamaian sebagai usaha untuk merajut toleransi antar umat beragama. Terima kasih untuk segala perhatian anak-anak ibu. Semoga kalian semuanya dapat memahami materi ini dan kita boleh menjadi pelaku dan menerapkannya di dalam kehidupan kita di lingkungan dimanapun kita berada. Baik, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh belajar bersama untuk kami boleh memahami bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan dalam hubungan kami dengan sesama, dengan semua ciptaan yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Biarlah kami boleh mampu merajut toleransi sebagai wujud kami mencintai sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.